Kita jumpa kembali di channel Renungan Penyegaran Iman. Sahabat kekasih, tema kita hari ini sumber kekuatan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau merenungkan firman-Mu saat ini. Berkati kami dan tolonglah kami. Biarlah kami dapat memahami dengan hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dasar firman Tuhan untuk tema ini terambil di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sahabat, apa yang akan dilakukan jika di depan kita ada seseorang yang berteriak minta tolong karena hampir tenggelam? Langkah pertama yang akan kita lakukan tentu adalah dengan mengulurkan sesuatu kepada orang tersebut, bukan? Itu bisa termasuk tangan kita. Kita mengulurkan kepadanya sambil kita berkata, "Tenanglah saudara, berpeganglah pada tanganku sekuat-kuatnya. Aku akan menarik engkau dan kamu akan selamat." Dimanapun dan oleh siapapun tindakan tersebut pastilah yang akan pertama-tama dilakukan untuk dapat menyelamatkan orang yang sementara membutuhkan pertolongan. Dalam hari-hari yang makin jahat dan yang sementara terus bergerak maju menuju kepada akhir zaman, ada begitu banyak hal yang terjadi yang membingungkan dan menekan hidup, sehingga membuat banyak dari antara kita yang menjadi frustasi dan tidak bersemangat dalam menjalani hidup mereka. Ini bisa terjadi karena memang kita sementara hidup di dunia yang makin jahat dan penuh dengan segala bencana persoalan. Sahabat kekasih, tapi kepada siapa kita akan berteriak minta tolong jika kondisi tersebut menimpa pribadi kita atau keluarga kita, atau mungkin kepada orang-orang terdekat lainnya yang sangat kita kasihi? Allah tahu keadaan ini dan Dia kenal betul siapa kita, kemampuan kita, bahkan kelemahan kita. Karena itu, jauh sebelum kita memahami setiap persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi, lalu berseru kepadanya minta tolong, Dia terlebih dahulu telah mengulurkan tangannya yang kuat dan yang perkasa itu untuk memberi pertolongan. Tapi seperti apa tangan Allah itu? Kapan kita dapat melihat tangan itu terulur? Sesungguhnya tangan Allah itu adalah pribadinya sendiri. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus.
Ia sudah datang dari tempat yang maha tinggi, meninggalkan singgasananya yang mulia, masuk ke dalam dunia kita ini yang hina, yang kotor, yang penuh dengan kejahatan, dan membiarkan diri dipaku di atas kayu salib. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 5-7. Sahabat kekasih, dengan jalan ini ia menjadi sebuah tanda kutuk. Sebab Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Tapi apakah itu semua karena kesalahannya? Apakah karena dosanya sehingga dia menanggung semuanya itu? Tentu tidak. Sebab dia tidak berdosa. Tapi kenapa itu terjadi dan dia mau melakukannya? Ini semata-mata melainkan hanya untuk menanggung kelemahan dan dosa-dosa kita supaya kita tidak binasa. Tangan yang berlubang paku itu telah menjadi kekuatan dan pengharapan kita untuk memperoleh dan mempertahankan hidup yang seutuhnya di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Karena di dalam tangan itu terletak segala kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Demikian kata Yesus dalam Matius 28 ayat 18. Sahabat kekasih, kini kita telah mendapatkan jawabannya bahwa Kristuslah satu-satunya kekuatan di dalam kelemahan kita. Karena itu, benarlah apa yang disaksikan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang Yahudi dengan berkata, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 36. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa apapun yang melanda hidup Anda, maka Kristuslah yang adalah Anak Allah itu. Dia yang ada di dalam iman Anda akan menjadi kekuatan, keselamatan, dan hidup. Yakinlah, jangan engkau ragu. Kuatkanlah imanmu, sebab imanmu yang akan memberikan kekuatan. Sahabat kekasih, saat ini di bagian mana Anda terdampar yang membuat Anda tidak berdaya dan hampir tenggelam? Apakah masih di bibir pantai? Atau telah berada jauh di tengah lautan persoalan kehidupan yang sangat mencekam? Ingat, janganlah mencari solusi yang lain. Jangan berpikir yang lain atau menaruh harapan untuk mendapatkan pertolongan dari dunia ini. Tetapi pandanglah kepada tangan yang sedang terulur itu, yaitu pribadi yang mulia, yang penuh dengan kekuatan kasih, yang sudah siap untuk menolong,
yaitu pribadi yang pernah tergantung di atas kayu salib. Serta dengarkanlah seruan manisnya kepada Anda. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, sahabat, ingatlah, tidak ada yang baik di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak dapat menaruh harapan hidup yang baik di dunia ini. Selain harapan itu, kita gantungkan di dalam pribadi Kristus. Sebab dialah pemilik kehidupan. Kita mendapatkan dia, maka kita mendapatkan sumber kekuatan. Apapun persoalanmu, mari datanglah kepada Kristus. Dia sudah membuka tangan dan siap untuk menolong engkau. Percayalah kepadanya, jangan ragu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.